Bapak dan Ibu dulu, sebenarnya ada loh sebuah trik ataupun sebuah formula dalam membuat sebuah konten. Nah, kita harus mempelajari trik atau formula itu dulu sebelum kita langsung masuk ke eksekusinya ya. Karena kalau kita langsung masuk ke eksekusi doang, sama aja kita membuat sesuatu yang nggak ada tujuannya gitu, yang tidak terarah. Oke, kalau sampai di sini kita udah siap, saya langsung share materinya aja ya. Oke. Itu saya sudah make host, Pak, untuk Pak Denny, supaya bisa share kontennya, Pak. Oke, baik, Pak. Terima Sharing, kasih. entah sharing screen, entah itu nanti sharing foto, seperti apa, silakan, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Oke, Bapak Ibu, udah nampak belum screen-nya? Belum nampak, Pak. Oh, belum nampak ya? Oke. Sabar ya. Mungkin ini, Pak, lewat share konten itu, Pak. Pakai di layar itu, coba diklik itu, Pak, share konten. Oh iya. Nah, ini masuk. Oke, ini baru sudah masuk, Pak. Nah, ini nampak. Ini udah masuk ya? Nampak, Pak. Nampak. Oke. Oke, ini udah nampak, Pak? Nampak, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, jadi ini kita judulnya di awal itu membuat konten hanya dengan smartphone. Walaupun hanya dengan smartphone, walaupun hanya dengan smartphone, saya percaya kualitas konten itu nggak akan berubah kok. Karena saya juga udah pernah membuat konten benar-benar dari smartphone semua, benar-benar hanya dengan aplikasi Canva, dan konversi untuk followers dan share-nya itu cukup tinggi. Mungkin saya bisa kasih tunjuk dulu ya. Nah, ini salah satu konten yang saya buat menggunakan Canva. Dan kalau bisa dilihat, ya postingannya itu nggak kalah dari postingan yang saya buat menggunakan Photoshop dan software desain lainnya. Nah, contohnya gini, dia bisa ada animasinya, kita bisa pilih gambarnya. Terus yang share-nya itu juga lumayan oke. Di sini dapat 232 kali sharing, 2.556 kali save, dan konversi untuk followers-nya itu terdapat di angka 344. Jadi ya lumayan. Karena kalau buat konten itu sendiri sebenarnya kita bukan fokus hanya di desainnya, tapi kita harus benar-benar fokus ke kualitas dari kontennya. Nah, maka itu kita harus belajar dulu gimana sih formula membuat sebuah konten yang benar itu, gimana sih buat konten yang bakalan disukai oleh audiens kita. Oke, yang pertama-tama saya akan kenalin dulu apa-apa saja hal yang akan kita pelajarin hari ini. Yang pertama itu ya ada menentukan niche untuk konten, habis itu yang kedua ada menentukan nama account yang menarik, yang ketiga itu kita memaksimalkan penulisan bio di profile account. Karena bio ini cukup penting ya, itu bisa membuat orang memutuskan untuk memfollow account kita atau enggak. Terus yang keempat itu ada teknik research content, yang kelima itu ada teknik copywriting dalam penulisan konten dan captionnya. Yang keenam itu adalah penggunaan aplikasi Canva. Nah, di step ke-6 ini kita baru belajar praktek nih, gimana cara mengelola aplikasi Canva. Habis itu yang ketujuh ada prinsip dasar desain grafis, supaya desain kita lebih menarik. Yang kedelapan itu faktor konten yang berpotensi viral. Yang ke-9 itu research hashtag untuk mengoptimalkan konten. Ke-10 strategi Instagram Buddies. 11 waktu postingan yang tepat. Dan yang terakhir itu cara menaikkan engagement secara organik. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini saya bicaranya bisa kecepatan nggak? Jelas, Pak. Oh, jelas ya. Oke. Jelas. Oke.
Yang pertama kita harus menentukan niche kita dulu ya, sebelum memulai membuat konten. Karena niche ini cukup penting. Uh, Kalau kita nggak tahu niche kita siapa, kita nggak tahu topik utama kita apa, kita ya buat kontennya itu nggak dibaca untuk siapapun. Dan niche ini cukup penting juga karena ya inilah goal kita nantinya. Inilah alasan kita membuat konten. Dan sebelum menentukan niche, kita harus mendeskripsikan dulu audiens kita itu siapa. Kita ini sebenarnya mau buat konten untuk siapa sih? Kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya dalam pembuatan konten itu ataupun mendeskripsikan audiens kita itu cukup simpel aja. Di sini ada terdapat si A ya, di titik yang sebelah kiri. Terus ada tanda panah ke B. Nah, ini maksudnya apa? Yang A ini di titik kuning sebelah kiri, kita anggap dia itulah orang yang membutuhkan sesuatu. Sesuatu itulah yang akan kita jadikan menjadi konten. Misalnya, kita ingin membantu orang yang berat badannya itu kelebihan ataupun dia obesitas. Dan dia ingin menjadi ke poin B, yaitu poin B di mana dia ingin tubuhnya tampil lebih ideal dan sempurna. Mungkin dia pengen punya badan yang six pack, lebih atletis, dan lain-lain. Dan dalam proses perjalanannya dari titik A ke B, itulah konten-konten yang kita buat. Kita cari tahu nih, kira-kira apa sih halangan dari si A ini untuk mencapai goalnya ke B. Apakah dia nggak tahu nih cara olahraga yang baik. Dia nggak tahu makanan ataupun nutrisi yang baik untuk tubuhnya. Dia nggak tahu cara, maksudnya latihan yang tepat itu seperti apa untuk kondisinya. Nah, dalam penentuan ataupun mendeskripsikan audiens kita, ini ada beberapa poin penting yang harus kita cari tahu. Harus kita cari tahu dengan sangat detail. Kira-kira kita deskripsikan namanya siapa? Ya ini sembarang aja ya kok untuk nama. Terus umurnya ini berapa? Apakah dia anak umur 20-an, 30-an, atau 40-an? Karena umur ini mempengaruhi cara kita berbicara dengan seseorang juga ya. Cara penulisan konten kita. Dan yang ketiga itu ada pekerjaan. Apakah dia sedang kuliah atau dia anak SMA, apakah dia orang pekerja kantoran, apakah freelance atau pengangguran. Nah, itu kita harus cari tahu juga. Terus tingkat pendidikan. Dan cara berbicara juga berpengaruh ke tingkat pendidikan. Ketika berbicara dengan anak yang baru tamat SMA, dengan orang yang udah lulus S2, S1, pasti cara berbicaranya mungkin berbeda. Penggunaan bahasanya juga berbeda. Terus kita harus cari tahu di mana lokasinya. Apakah kita menargetkan di suatu lokasi tertentu, misalnya hanya di Jakarta aja, atau hanya di Medan aja, atau suatu Indonesia. Nah, itu penggunaan bahasanya berarti kalau se-Indonesia kita harus lebih umum ya, pakai benar-benar bahasa Indonesia yang baku misalnya. Terus ada gaya bahasa, ada goals. Goals ini ya yang di titik B tadi. Dia mau menjadi apa gitu. Habis itu ada pain points. Pain points inilah yang tadi saya jelaskan yang menjadi konten kita. Kita cari tahu nih pain points-nya apa. Kenapa dia belum bisa mencapai goals-goals-nya. Nah, itu yang kita akan jadikan konten. Setelah itu ada pekerjaan tadi udah ada. Hobinya apa? Apakah dia suka nongkrong di kafe? Apakah dia suka mungkin hanya di rumah aja? Terus, dan bahasa itu semua udah tadi. Sampai sini masih jelas ya Bapak Ibu? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Kita lanjutkan ke contohnya, deskripsi audiens. Nah, saya ibaratkan, saya deskripsikan audiens saya itu, saya ingin membantu orang yang obesitas. Dan dia punya tujuan itu untuk menjadi lebih, hidupnya lebih sehat dan badannya itu lebih atletis. Saya beri nama dia contohnya Andi. Nah, sebenarnya namanya ini terserah ya, kita mau buat apa, Budi, Andi, atau siapa aja, nggak masalah. Kira-kira inilah karakter si Andi. Nah, kita bisa deskripsikan, Andi ini punya masalah apa sih dan goal akhirnya itu apa. Kalau di sini, Andi itu adalah seorang pria yang ingin hidup sehat dan merubah penampilan tubuhnya menjadi atletis, sehingga dia bisa lebih percaya diri mungkin. Dan goals-nya itu adalah mempunyai tubuh atletis,
agar lebih percaya diri dan bisa memamerkan badan atletisnya itu atau six-pack-nya itu kepada teman-temannya. Berarti ada satu pride yang ingin dia capai ya di sini. Dan pain points-nya ini apa si Andi ini? Kenapa dia belum sampai sekarang belum bisa mencapai goals-goals-nya itu? Nah, kita harus deskripsikan. Semakin banyak pain points, itu semakin bagus. Karena semakin banyak konten yang bisa kita gali dan semakin banyak konten yang bisa kita jadikan atau kan sajikan ke audiens kita. Di sini mungkin aja dia nggak tahu cara latihan yang benar. Terus dia nggak tahu makanan yang sehat. Dan dia nggak tahu jam tidur yang tepat. Kira-kira seperti itu. Dan kita masih bisa gali sebanyak mungkin. Terus demografinya dia umurnya itu 24 tahun, kira-kira tingkat pendidikannya sarjana. Terus lokasinya misalnya kita hanya targeted di Jakarta doang. Nah, sebenarnya memang untuk mendeskripsikan audiens kita ini cukup take time, tapi nggak apa-apa karena ini kita harus benar-benar pikirin dulu. Karena inilah direction ataupun yang mengarahkan kita untuk membuat konten selanjutnya. Karena jangan hari ini kita membuat konten misalnya tentang membantu orang yang obesitas. Besoknya kita buat konten yang berbeda lagi. Nah, itu kan kontennya jadi nggak punya arah ya. Itu salah satu sebab kenapa banyak account yang sulit berkembang, karena dia nggak punya satu arah ataupun goal yang jelas. Oke, kita lanjutkan ke mungkin satu contoh lagi. Ini sebenarnya deskripsinya ini di audiens saya sendiri, yang dimana saya ingin membantu desainer freelancer yang masih belum ada arah ya. Saya deskripsikan nama audiens saya itu Joko. Nah, si Joko ini, dia itu biasanya adalah freelancer yang baru resign dari kantornya, terus dia pengen nyoba full-time freelancer nih. Tapi dia belum punya mentor dan nggak tahu gimana cara memulainya. Dan goals-nya si Joko ini, selama ini mungkin dia bekerja di kantor, dan dia merasa jenuh dengan bosnya. Ataupun dia merasa dia nggak bebas untuk bekerja. Nah, jadi goals-nya itu bisa kerja di mana aja, dan bisa mengembangkan soft skill ataupun hard skill desainnya, sehingga dia bisa mendapatkan klien idealnya dan memenuhi kebutuhan hidupnya misalnya. Nah, terus saya cari tahu nih, kenapa sampai sekarang kenapa sampai sekarang Joko yang udah 3 bulan freelance ini, tapi dia kok nggak bisa dapat klien ya, kok nggak dapat klien. Nah, mungkin saya bisa langsung interview Andi ataupun tanya-tanya, chat dengan dia. Jadi saya tulis satu-satu pain points-nya. Dan ternyata mereka itu tidak tahu gimana caranya mungkin presentasi desain yang benar. Dia nggak tahu dia harus cari klien di mana. Dia nggak tahu berapa sih harga jasa yang tepat untuk dia. Terus dia nggak tahu mungkin cara mendesain logo yang benar. Nah, itu saya tulis semua dan kalau bisa diperhatiin, semua konten-konten saya berhubungan dengan pain point si Joko ini. Nah, gitu. Terus demografinya kita buat lagi, misalnya umurnya 22 tahun, tingkat pendidikannya dia udah tamat sarjana, lokasi di Medan dan Jakarta. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu Bapak Ibu? Oh, nanti saya kalau mereka mau tanya nanti saya suruh mereka langsung ketik di kolom chat, Pak. Jadi nggak apa-apa, lanjut aja, Pak, ajar. Oke, lanjut aja ya. Nah, Oke, jadi intinya dalam mendeskripsikan audiens ini, semakin banyak pain points yang kamu temukan, yaitu makin bagus. Karena dari sanalah ide-ide konten itu berasal gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bisa mendeskripsikan sampai ke detail-detail apa yang ada di pikiran audiens kita ini, yaitu sangat bagus sekali. Karena kita sudah bisa masuk ke sisi emosional mereka. Kita udah tahu nih, bukan hanya secara teknis, tapi secara mindset mereka mungkin ada yang salah. Kenapa mereka belum mencapai goal-goal mereka. Nah, itu semua kita bisa jadikan konten, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Jadi kan tadi kita udah menentukan ataupun mendeskripsikan audiens kita. Sekarang kita masuk ke niche-nya. Kalau audiens itu kan mungkin terlalu, masih bisa dibilang terlalu luas ya. Nah, kalau niche ini kita bisa tentukan mulai dari industrinya kita mau masukkan industri apa nih. Kalau mungkin yang si Joko tadi, dia di industri sport. Nah, misalnya saya ambil contoh ini aja. Industrinya misalnya lifestyle. Habis itu niche-nya itu apa?
niche-nya itu lifestyle wanita misalnya. Spesifik niche-nya apa? Misalnya spesifik niche-nya itu lifestyle wanita hamil. Dan kalau kita bisa gali lebih dalam, itu lebih bagus. Kita bisa masuk ke super spesifik niche-nya, yaitu lifestyle diet dan olahraga untuk wanita hamil. Nah, artinya di sini kalau kita udah menentukan niche, ya kita udah tahu kan, kita industrinya di mana. Kita udah tahu di lifestyle, nah lifestyle-nya seperti apa, untuk siapa, pria kah atau wanita kah. Nah, di sini kita tentuin untuk wanita misalnya. Dan spesifik niche-nya itu wanita yang seperti apa? Apakah wanita yang masih ABG atau wanita yang uh, sudah bekerja atau bagaimana? Ternyata di sini kita menentukan lifestyle wanita untuk wanita hamil. Dan super spesifiknya gimana? Wanita hamil yang bagaimana nih? Wanita hamil yang ingin diet dan olahraga supaya badannya tetap terbantu ataupun tetap kurus ya. Biasa wanita kan, maksudnya dia setelah hamil itu dia pengen badannya tetap terlihat kurus. Misalnya seperti itu. Dan kalau kita ambil contoh ke yang Joko tadi, ke Andi tadi, kita bisa tentukan niche seperti ini. Nah, tadi Andi kan dia pengen banget nih menurunkan berat badannya, dan dia pengen banget nih kira-kira kalau dia punya badan yang ideal itu kayaknya dia lebih percaya diri. Artinya kategorinya kita bisa masukkan ke kategori sport dan juga lifestyle sebenarnya masuk. Terus niche-nya itu mungkin khusus di gym. Kalau sport itu kan masih terlalu luas. Sport itu bisa basket, bisa bola kaki, bisa tenis, dan lain-lain. Tapi ini khusus di gym, angkat beban, angkat barbel misalnya. Terus spesifik niche-nya itu apa? Gym yang seperti apa? Misalnya gym untuk pemula yang obesitas. Super spesifik niche-nya gimana? Gym, oke. Okay. Super spesifik niche-nya itu ya gym untuk pemula yang tubuhnya obesitas. Nah, terus yang terakhir itu jenis konten seperti apa yang mau kita sajikan untuk si Andi. Sebenarnya pada umumnya itu cuma ada 3 jenis konten sih. Yang pertama itu ada education. Biasanya ini berupa tips-tips, berupa kita kasih materi ataupun bahan pembelajaran untuk audiens kita. Terus yang kedua itu ada motivation, biasa berupa quotes-quotes motivasi, ataupun video-video motivasi. Yang terakhir itu ada entertainment, ya ini bersifat humor, tapi humornya mungkin sambil mendidik ya, ataupun video singkat humor misalnya. Biasanya kan kita kalau di Instagram ataupun Facebook atau TikTok, kita sering nih lihat video-video kayak kucing yang lucu, nah itu termasuk ke video entertainment. Cuman video entertainment di sini kita harus sesuaikan dengan niche kita sama karakter audiens kita. Kira-kira humor gym apa sih yang cocok buat dia? Nah, itu. Jadi kita bisa kombinasikan antara 2 ataupun sampai 3 jenis konten ini di konten kita sendiri nantinya. Oke, sampai sini kalau udah jelas saya bisa lanjut lagi ya. Oke, lanjut. Oke. Habis itu yang kedua itu kita menentukan nama yang menarik. Kalau yang di bagian pertama tadi kan kita udah tahu nih, kita ini pengen buat kontennya untuk siapa, kita ini pengen arahnya ini kemana kontennya. Terus yang kedua itu kita set nama kita, nama account kita, gimana sih buat nama yang menarik. Sebenarnya buat nama yang menarik itu ada beberapa ciri. Namanya itu terdiri dari 1 sampai 2 suku kata. 3 pun sebenarnya nggak masalah, asal jangan lewat dari 3 ya. Habis itu nama kita itu harus mudah dieja. Misalnya kalau seperti nama Nike, Adidas, nah itu kan mudah dieja. Ataupun namanya kalau misalnya seperti biasa kan ada nih nickname ataupun username orang yang Andi XXXZ. Nah, itu jangan, itu kan sulit dieja ya. Sebisa mungkin hindari nama yang seperti itu. Terus jangan menggunakan underscore. Karena setelah saya riset-riset, setelah saya cari-cari, nama yang biasa menggunakan underscore itu biasanya jarang ditemukan di keyword Instagram. Karena itu dianggap karakter yang
karakter yang bukan alfabet, jadi dia tidak merekomendasikan nama kita jadinya. Terus yang keempat itu nama kita mungkin harus unik. Unik ini maksudnya nama kita harus mudah diingat gitu. Nanti saya kasih tahu ataupun saya kasih contoh gimana sih nama yang unik itu. Terus yang terakhir, nama itu kita juga bisa pastiin kalau nama itu belum diambil di website, sosmed, ataupun Haki kalau bisa. Karena kalau misalnya namanya udah diambil ya, kita nggak bisa pakai. Ataupun kalau namanya udah diambil, nantinya kalau kita mau buat website kita sendiri, ataupun mau mendaftarkan nama kita ke Haki, itu bakalan sulit banget. Kan sayang, konten kita udah berkembang, akun kita udah berkembang, tapi nama kita nggak bisa dipakai lagi. Makanya kalau dalam branding itu, pemilihan nama ini ya cukup memakan waktu yang lama. Karena ya nama itu cukup penting sih dalam jangka panjang. Bisa dibilang pemilihan nama ini sebagai aset lah, aset kita. Oke, saya lanjut. Nah, Ini berarti saya ada, seperti Pak Denny sekarang ya, misalnya Denny Mo, itu kan sebenarnya Mo kan bukan nama asli gitu kan, tapi ya, dengan seperti itu orang juga lebih mengejanya lebih mudah dan mengingatnya juga lebih mudah akhirnya. Denny Mo kan sesuatu ya yang benar. unik juga, mengandung unsur unik, kemudian tanpa underscore, mudah dieja gitu ya. Itu Ya. seperti itu. Kemudian Karena kayak kalau saya, ya sorry, karena kalau kita yang ketahui juga kan teman-teman, ada juga Victor Chen gitu ya. Nah Chen ini kan sebenarnya bukan nama asli sebenarnya dia juga gitu kan. Sebenarnya nama aslinya kan Victor Siagian, tapi kita panggilnya gitu kan Victor Chen gitu kan. Jadi seperti itu. Oke Pak, silakan lanjutkan Pak. oke, benar Pak. Dan alasan kenapa saya menggunakan ataupun membranding saya dengan Denny Mo, karena Denny Santoso itu udah ada figurnya. Kalau yang kayak seperti kita tahu, Denny Santoso itu kan terkenal di bidangnya digital marketing ya. Nah, kalau saya pakai nama itu lagi, nama saya akan tenggelam jadinya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan karena profesi kami juga berbeda, jadi saya memutuskan untuk menggunakan nama Denny Mo, yang dimana teman-teman saya juga biasa manggil saya seperti itu. Oke, di sini saya ada memberikan beberapa contoh dulu ya, nama-nama account yang bisa dibilang menarik, dan ketika saya membuat konten ini, share-nya itu cukup tinggi, saya langsung mendapatkan kira-kira 1.000 follower hanya untuk satu konten ini. Nah, yang pertama itu adalah jenis nama yang kontradiktif. Nah, kontradiktif ini maksudnya gimana? Kontradiktif ini ya namanya yang sedikit bertentangan misalnya. Seperti contohnya di sini ya introvert gaul. Kalau selama ini kita kenalnya orang introvert itu adalah orang yang pemalu ataupun orang yang pendiam. Tapi kalau ditambahkan dengan kata gaul, nah ini kan jadi sesuatu yang, gimana sih? Maksudnya introvert tapi kok gaul, kok bisa ya? Jadi orang bisa kepoin Instagram kita. Dan ini adalah salah satu teman saya juga, dan perkembangannya di Instagram itu cukup gede karena pemilihan namanya salah satunya. Ataupun kita bisa ambil contoh lain nama yang kontradiktif itu, misalnya kidal berkarya. Nah, biasanya selama ini kan orang menggunakan ataupun menggambar, melukis itu kan menggunakan tangan kanan ya. Nah, gimana kalau kidalnya yang berkarya? Wah, ini kan sesuatu yang unik gitu. Nah, inilah the power of nama yang kontradiktif. Oke, terus kita lanjut yang kedua itu, kita bisa menambahkan kata-kata by plus nama kamu. Karena kata-kata yang ditambahkan dengan kata by itu seperti mengandung sebuah masterpiece dari seseorang. Misalnya di sini adalah design by Noah. Desain oleh Noah. Nah, Noah ini siapa? Kita kan sebenarnya nggak tahu nih. Cuman desain oleh Noah. Sepertinya dia membuat sesuatu yang benar-benar sesuatu yang seperti mahakarya gitu. Jadi kita jadi tertarik juga kan untuk mengklik account-nya. Kita kepoin account-nya. Ataupun by Nico Julius. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya mungkin Bapak dan Ibu juga bisa buat contohnya. Misalnya, kalau misalnya mau buat contoh account untuk khusus memasak, misalnya cook by Shirley misalnya. Nah, itu kan cukup menarik juga ya. Oke, kita lanjut lagi.
contoh nama-nama menarik yang berikutnya itu ada di yang saya beri nama itu alarm, ataupun dia mengingatkan kita akan suatu kejadian ataupun peristiwa. Kalau di sini saya ambil contohnya muda cuman sekali. Nah, ketika kita mendengar muda cuman sekali, oh iya benar juga ya, memang muda cuman sekali gitu. Tapi dia bahas apa di sini muda cuman sekali? Kenapa dia buat username itu? Dan ketika misalnya orang lihat kontennya, oh ternyata dia bahas mengenai personal branding dan dia membahas tentang bagaimana sih uh, membuat anak-anak muda di Indonesia itu supaya lebih termotivasi untuk menjalankan bisnis misalnya. Dan jangan sia-siakan masa muda kalian. Nah, kira-kira dia mengandung makna yang seperti itu. Dia mengingatkan kita akan suatu keadaan ataupun peristiwa. Nah, kita bisa ambil contoh-contoh nama seperti ini untuk jadikan username di Instagram kita. Terus selanjutnya ada nama plus profesi kamu. Ya, ini adalah nama yang yang sekarang saya gunakan. Jadi biasa nama ini misalnya saya ambil nama Denny Mo, terus ditambah dengan profesi saya. Saya itu adalah seorang yang spesialis di brand identity ataupun branding. Terus ada yang namanya bisnis bareng Bram. Nah, mungkin beberapa dari Bapak dan Ibu juga udah tahu ya. Jadi bisnis bersama Bram ataupun bareng Bram ini kan sesuatu yang cukup menarik juga. Kita seperti seakan-akan diajak untuk berbisnis bareng dengan dia. Kita adalah bagian dari komunitas kita. Seakan-akan namanya berbicara seperti itu. Dan sebenarnya kenapa alasan saya menggunakan nama Mo, dan ini kan sebenarnya nggak ada artinya. Cuman ini adalah marga saya. Dan memang dari dulu itu saya nggak dipanggil Denny. Semenjak saya bekerja ya. Saya sering dipanggilnya itu ya dengan sebutan Mo seperti itu. Dan ketika saya tanya teman saya, ataupun rekan kerja saya, kenapa sih manggil saya dengan ini, kenapa nggak panggil Denny aja? Ya karena katanya lebih unik dan mudah diingat. Nah, jadi dari sana saya bisa ambil kesimpulan kalau memang nama ini bisa dijadikan nama brand nih. Nah, mungkin kalau Bapak dan Ibu juga punya nama panggilan yang bisa dibilang unik, dan teman-teman ataupun lingkungan Bapak Ibu misalnya sering memanggil Bapak Ibu dengan satu sebutan ataupun satu panggilan. Nah, itu juga bisa digunakan ya untuk nama di akun Instagram kita. Terus, ini ada lagi nih, nama-nama menarik yang menggunakan keyword di profesi tertentu. Nah, di sini saya ada contohnya seperti rubrik grafis. Nah, grafis itu kan sebenarnya istilah yang diambil dari desain grafis. Nah, berarti kita dari bacaan namanya doang, kita udah tahu nih, dia mau bahas konten seperti apa. Terus ada vektor. Vektor itu juga keyword dari desain grafis. Jadi kalau kita baca namanya, kita udah tahu juga nih, sebenarnya dia bahas apa. Ya, berarti dia bahas tentang desain. Minimalis. Nah, dia bahas tentang hal-hal yang minimalis. Tentang bagaimana desain minimalis. Mungkin ada, kalau di bisnis itu kita bisa ambil keywordnya seperti mungkin cash flow, stock, margin, selling, closing, marketing. Kalau di insurance, kita bisa buat nama kita mungkin Andi Insurance, ataupun Andi Insurance, nama dari agensi kita. Nah, itu bisa digunakan juga. Jadi orang langsung nangkep nih, oh ini orang bahas tentang asuransi ya, ini dia seorang agen asuransi ya. Nah, keyword ini biasanya sangat sering digunakan sih. Oke, sampai di sini belum ada pertanyaan ya Bapak Ibu? Mau dilanjut lagi? Oke Pak, lanjut. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan nggak apa-apa, langsung tanya aja, langsung cut aja. Haki itu apa tadi? Di teman-teman di room chat itu tanya, haki itu apa? Tadi agak mundur dikit ya. Oh, haki ya? Iya. Oh, haki ini Hak cipta ya, biasanya hak cipta, hak cipta. Hak cipta, betul ya. Kalau kita buat perusahaan, kita buat produk, terus ataupun kita buat seperti logo ataupun apa, kita harus daftar ke haki semua sih. Jadi itu seperti ya hak cipta, Badan Hak Cipta Indonesia yang sah. Oke, siap. Oke.
Ada lagi, Pak? Nggak ada, lanjut aja. Oke, lanjut ya. Nah, yang ketiga itu kita harus memaksimalkan penulisan bio di Instagram kita. Nah, kan bio ini sebenarnya selain nama, bio ini cukup penting. Karena begitu orang mengklik nih ke account kita, nama kita udah menarik nih. Dia lihat misalnya mau branding ataupun Andi Insurance. Oh, dia tertarik nih. Sebenarnya Andi Insurance ini dia bahas tentang apa aja sih. Dia udah klik, terus dia lihat bio kita berantakan ataupun bio kita tidak kita tulis ya. Jadi kan dia rasanya dia ya memang insurance namanya, cuman dia bahas spesifiknya itu ke insurance yang seperti apa misalnya. Nah, yang sebenarnya awalnya dia udah tertarik dengan nama kita, tapi kalau penulisan bio kita nggak bagus, biasanya dia akan keluar, dia akan out lagi, dia akan scroll-scroll konten yang lain. Nah, di sini ada beberapa elemen penting yang bisa kita tulis di bio kita. Yang tadi sudah saya jelaskan username kita. Terus di bagian kedua ini, nah bisa dilihat di sini, di bagian kedua ini kita bisa tulis nama dan profesi kita. Kalau misalnya di username kita udah menggunakan nama kita, ya di sini ya nggak perlu lagi ya, kita tinggal tulis profesi kita. Tapi kalau misalnya seperti saya nih, saya nggak menggunakan nama di username. Maka di bio ini kita harus menggunakan nama asli kita, habis itu ditambah dengan profesi. Kenapa saya tulis profesi saya desainer grafis juga di sini? Karena kalau di keyword ataupun waktu orang ketik desain grafis di kolom pencarian, saya kasih contoh misalnya seperti ini. Ini saya logout dulu pakai account lain. Ini kelihatan Pak ya? Saya masuk ke Instagram. Kelihatan Pak. Oke. Nah, ini saya pakai account lain, bukan account saya yang tadi. Saya coba search desain grafis. Nah, saya ketik desain. Nah, saya ketik desain tadi. Nah, langsung nama saya keluar ya paling atas. Nah, itulah pentingnya penulisan bio di account kita. Jadi kalau misalnya saya tidak tulis nih desain grafis, pasti nama saya pasti udah nggak keluar dan kemungkinan account kita untuk ditemukan oleh orang lain itu makin dikit misalnya. Kan jadinya sayang gitu. Kalau misalnya ada orang yang memang membutuhkan asuransi, Oke, jadi ini ya teman-teman, bentar Pak, kayaknya masih telepon. Jadi ini penting sekali teman-teman, bahwa ternyata portofolio pun nama pun di username, di tampilan profile pun itu sangat berpengaruh dalam ketika orang itu mencari, ya dia akan berpengaruh sekali. Jadi ini harus dijalankan dan dilakukan untuk diedit ya. Edit profile itu bisa, itu diklik edit profile itu. Jadi seperti itu teman-teman. Tadi kalau pertanyaannya Mbak Lucy, jadi sebaiknya kita mengganti nama akun yang sudah ada atau membuat akun baru dengan konten yang lebih spesifik. Nah, nanti coba bisa berkonsultasi sih. Kalau memang sebenarnya mau fokusnya apa dulu? Kalau memang mau fokusnya pakai nama akun pribadi atau buat sendiri lagi juga sebenarnya nggak ada masalah ya. Cuman nanti bisa sharing lah, bisa tunggu Pak Deninya bentar lagi. Tunggu Pak Deninya bentar, masih online bentar ini dia. Ada telepon masuk ini. Nah, itu dibikin seperti itu ya, bisa consultation, klik logo. Nah, ini juga bisa seperti itu, klik linknya, link itu. Nah, itu langsung masuk ke websitenya juga gitu ya. Jadi Pak Denny, suaranya masuk nggak? Suaranya putus Pak Denny, suaranya. Masih online ya mungkin.
Suaranya harus dikonekkan tuh audio lagi kelihatannya. Keputus tadi itu. Suaranya nggak konek ya Pak Denny ya? Audionya Pak, masih keputus Pak. Pak Denny, putus suaranya Pak. Nggak terdengar Pak suaranya. Suaranya tidak terdengar. Mungkin dikonekkan tuh, konek Zoom-nya lagi Pak itu Pak. Harus dikonek tuh audio Pak. Karena suaranya nggak terdengar masuk Pak. Pak Denny. Audionya nggak masuk Pak. Tes. Coba ya. Pak Denny mungkin bisa keluar dulu, terus nanti masuk lagi mungkin Pak ya. Bentar, saya mute dulu beliau, saya unmute lagi, bentar. Bentar ya. Pak Denny. Suaranya keputus, Pak. Coba itu audionya Bapak yang di bagian kiri itu unmute-nya dihapus, Pak. Dihapuskan, Pak. Yang di bagian kiri bawah itu. Unmute-nya ini ya, coba suaranya, Pak. Tes, Pak. Masuk nggak, Pak? Oh, nggak masuk suaranya ya. Keputus ya. Kenapa ya? Mungkin harus keluar dulu mungkin ya. Speakernya biasa di double yang sebelah kiri pencet 2 kali, Pak Yusuf. Oh, speakernya. Iya, yang atas sebelah kiri. Biasanya kalau habis telepon masuk, kita pencet lagi, jadi 2 kali. Oh, baru coba Pak ini dipencet 2 kali di bagian atasnya handphonenya. Ya, di handphone ya, bagian atas yang ininya ya, biasanya ini ya. Iya, yang kiri. Kiri, ya. Pojok kiri. Di handphonenya kan, yang dibuat pengaturan volume kan. Iya Pak Denny, nggak kedengaran. Ikut jawab Pak Yusuf, bukan di handphonenya. Bukan di handphonenya Pak Yusuf, tapi di tampilan layar Zoom-nya itu ada sebelah kiri. Iya Pak Denny, nggak kedengaran suaranya Pak. Gambar speaker. Ya. Coba layarnya Pak, di bagian layarnya itu di touch, ditekan kemudian bagian layarnya itu untuk sound di itu Pak. Bagian kiri, Pak. Suaranya keputus gara-gara telepon masuk tadi ya, keputus ya. Bentar. Coba ditekan 2 kali, Pak. Di layarnya itu yang bagian sound, Pak. Diklik 2 kali coba, atau seperti apa itu. Jadi suaranya nggak masuk. Halo. Nah, ini sudah. Nah, mantap, Pak. Oke, sip. Bentar, saya bikin host lagi, bentar, Pak. Nah, sudah. Oh iya, tadi tiba-tiba nggak ada suara, Pak ya? Ya, hilang. Jadi kalau misalnya memang telepon masuk bisa seperti itu, Pak, memang. Oh iya ya, oke. Nah, Baik, Pak. Ini, maaf Pak ya. Ya. Nggak apa-apa. Ini Pak ada pertanyaan dari teman-teman sebelum lanjut yang tadi mengenai dalam membuat profil. Itu ada teman yang bertanya, jadi sebaiknya kita mengganti nama akunnya kita itu yang sudah ada atau membuat akun yang baru dengan konten yang lebih spesifik ya, yang sekarang ini untuk teman-teman ini ya. Bagaimana buat mereka Pak, yang pribadi-pribadi. Kita ini semua kan dari agen asuransi nih Pak. Kita semua dari agen asuransi. Nah, kita kan pengen branding diri kita. Nah, masa perlu kita buat baru lagi atau ya dari sekarang aja ini tinggal
mulai sekarang kontennya mulai dibikin yang menarik gitu atau seperti apa, Pak? Oke. Mungkin pertanyaannya, Pak, account yang lama itu isinya apa, Pak? Apakah account yang lama itu memang udah mulai membuat konten atau hanya berisi foto-foto pribadi misalnya? Kayak misalnya cuma men-share tentang keluarga ataupun tentang foto-foto yang bersifat nggak branding di insurance. Nah, kita harus lihat dulu, Pak. Yang mana nih, Pak? Oke, nah untuk Kak Lucy bisa di-unmute suaranya dan dijawab. Kak Lucy bisa on suaranya? Bisa nggak? Kalau nggak bisa, coba diklik lagi seperti yang tadi, unmute-nya itu sound-nya diklik 2 kali. Kalau nggak bisa, ya sudah jawab aja di chat room lah. Kalau memang suaranya nggak ke-connect, kedengaran kita ini, coba diketik di chat room aja kalau gitu. Nah, ini ada yang Alexander juga menjawab bahwa selama ini nggak branding asuransi, ya semua apa aja diposting selama ini. Jadi Pak Denny semua diposting ya, keluarga diposting, makanan diposting, semua diposting ya. Jadi seperti itu, Pak. Oh, oke. Kalau saran saya, kalau postingannya belum begitu banyak, Pak, misalnya belum sampai 50 postingan. Nah, itu kita bisa langsung branding ataupun masukin konten kita ke sana. Tapi kalau misalnya gambarnya udah terlalu banyak tentang foto-foto pribadi, kita harusnya buat account yang baru, Pak, ya. Karena itu sangat mengganggu audiens kita. Ketika dia lihat konten kita udah bagus nih, Pak, terus dia lihat, ya kok sharingnya masih campur-campur nih. Berarti account-nya ini belum solid nampaknya. Belum spesifik untuk membahas apa. Karena dia takutnya nanti saya udah follow, ternyata dia ada post foto pribadi lagi misalnya. Nah, itu yang biasa buat orang nggak jadi follow kita sih. Gitu, Pak. Ya, jadi gitu jawabannya ya untuk teman-teman. Jadi kalau memang fotonya terlalu banyak, ya itu tadi buat baru lagi. Tapi follower ada pertanyaan lagi, Pak. Tapi kan followernya mulai dari 0 lagi, Pak Denny gitu. Ada pertanyaan. Kalau misalnya pertanyaannya gini, Pak. Kalau misalnya sekarang udah ada misalnya kita anggap followernya 1000 ataupun 2000. Nah, yang follow kita ini kan belum tentu ini adalah niche kita ataupun audiens kita, Pak, ya. Bisa saja ini orang random, teman kita atau siapapun yang tidak membutuhkan jasa asuransi kita misalnya. Tapi kalau kita buat dari nol lagi, memang usahanya itu 2 kali lipat untuk menaikkan 1000 follower pertama. Tapi 1000 orang yang follow kita nanti, itu otomatis orang memang tertarik dengan asuransi, seperti itu, Pak. Oke. Karena banyaknya follower itu nggak menjamin konversi sih. Itu dari pengalaman saya. Oke. Ya. Atau ya bisa seperti itu ya berarti ya. Jadi bisa dibikinkan yang baru lagi. Tapi kalau nggak terlalu banyak, postingannya bisa mulai dihapusin jadi posting yang baru lagi sesuai dengan spesifik branding ke itu ya. Tapi kalau teman-teman, Pak, dia pengen branding menjadi bahwa dia seorang agen asuransi yang profesional. Dia pengen branding dirinya sendiri. Nah, itu di akun pribadinya nggak ada masalah kan ya harusnya ya, Pak ya? Iya, nggak ada masalah sih sebenarnya. Kalau pengen goal-nya adalah dia pengen branding personal dirinya sendiri gitu ya? Iya. Tapi sarannya Pak Denny memang harus spesifik, harus fokus gitu ya. Postingannya nggak boleh campur-campur lagi gitu kan? Iya. Kalau kita bahas tentang misalnya kesehatan di asuransi misalnya, ya kita harus fokus bahas di topik itu. Jangan posting foto makanan lagi, jangan posting misalnya foto pacar ataupun foto keluarga gitu. Kita anggap ini postingannya khusus untuk bisnis gitu, Pak. Oke. Ya. Oke kalau gitu. Pak, saya mau tanya bisa, Pak? Ya. Pak, itu mau tanya kalau seumpama kita sudah ada
akunnya itu ya ada makanan, terus ada foto keluarga. Kita tetap pakai yang akun yang edit, terus yang untuk foto makanan, foto keluarga kita tarik keluar, delete, bisa nggak Pak? Terus kalau untuk privacy itu kan ada privacy sama yang nggak privacy. Sebaiknya dibuka aja gitu ya Pak, jangan di privacy gitu ya Pak. Makasih Pak. Oh, oke, Pak. Maksudnya account-nya yang di privacy gitu ya. Kalau follow baru bisa lihat fotonya ya. Betul. Oh ya, itu wajib dibuka, Pak. Kalau kita udah mau masuk ke account bisnis, itu harus dibuka. Karena percuma kan kalau misalnya kita buat konten udah banyak nih, udah bagus. Tapi private. Tapi private. Orang nggak tahu nih, kalau misalnya di jualan ataupun selling itu kan kita harus tester dulu lah, Pak ya. Baru kita bisa beli produknya, wah ternyata testernya aja enak, apalagi full produknya pasti mantap nih. Gitu kira-kira. Jadi memang harus wajib Pak dibuka tuh. Nah terus untuk pertanyaannya tadi, kalau misalnya followernya udah banyak, tapi dia ada postingan makanan ataupun foto keluarga, kalau misalnya mau dihapus, nggak apa-apa. Cuman kan mungkin sayang. Kadang kan kita mau mengenang misalnya memori bersama keluarga kita ataupun traveling kita. Nah, tapi kalau misalnya dianggap maksudnya nggak apa-apa dihapus, ya nggak masalah juga. Kita langsung start buat konten itu. Ya, jadi teman-teman, kalau di Instagram itu bisa diklik, itu bisa dipilih yang arsipkan. Arsipkan itu dia nggak di-show-kan ke publik, tapi dia disimpan, tapi juga nggak di-delete. Jadi disimpan di filing, tapi nggak di-delete, itu juga bisa. Namanya arsipkan. Nah, itu teman-teman bisa pakai itu cara seperti itu juga kalau misalnya, waduh ini kenangan yang bagus loh, foto ini dan sebagainya gitu ya. Tapi ini juga nggak spesifik ke insurance, nggak branding ke diri Anda sebagai agent yang profesional, tapi juga sayang dibuang ya. Caranya yang tengah-tengah, yaitu arsipkan. Betul ya Pak Denny ya? Benar, tapi ya yang lihat kita sendiri ya, nggak bisa dilihat orang lagi. Betul. Benar Pak. Pak, Ya, jadi saya mau seperti itu. tanya Pak. Oke. Boleh. Pak, kalau itu apa namanya Instagram itu kan satu email kan cuma bisa satu Instagram ya. Jadi misalkan kalau saya punya pekerjaan 2 gitu ya, saya mau branding, lebih baik dipisah ya. Kan saya selain insurance kan juga broker saham. Jadi saham sendiri, insurance sendiri, atau boleh bersamaan Pak? Karena kan kalau unit link itu juga berkaitan dengan saham. Mestinya bukan malah menambah profesional ya. Jadi misalnya orang mau beli insurance, tapi saya juga mengerti saham. Jadi baiknya gimana Pak? Oke. Kalau menurut saya Bu, kita harus pisah nih. Karena kalau kita gabung nih, sebenarnya kan saya juga di profesi saya bisa gabung juga antara selling dan branding. Tapi kalau misalnya saya gabung, orang menjadi agak kebingungan ya. Sebenarnya dia ini spesialisasinya di branding atau di selling sih? Nah, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita fokus hanya ke satu bidang, orang akan lebih mudah percaya. Karena orang lebih percaya lebih ke namanya yang orang yang spesialis gitu sih. Kalau misalnya, kalau misalnya kita ke dokter, ini analoginya kalau misalnya kita ke dokter dan kita punya penyakit jantung misalnya. Nah, kita pasti nyari dokter yang spesialis penyakit jantung, bukan dokter umum ya. Dokter umum mungkin dia tahu apa keluhan kita, tapi dia nggak benar-benar mengerti sampai ke dalam-dalamnya, dia nggak mengerti sampai detail-detailnya. Itu persepsi kita ke dokter umum. Tapi kalau kita datang ke dokter jantung, udah pasti dia mengerti luar dalam tentang penyakit jantung ini. Nah, kira-kira seperti itu sih, Bu. Oke. Soalnya kan kalau pekerjaannya kita kan jadi banyak punya Instagramnya itu, sedangkan apa namanya kan jadinya lebih ribet gitu loh Pak. Perlu berapa gadget gitu loh. Perlu berapa gadget untuk masing-masing ininya Instagram. Bisa satu gadget 2-3 account Bu. Ini saya coba kasih. Ya? Saya coba kasih lihat Bu ya. Ya. Ya.
Oh, yang lainnya video yang lainnya enggak. Oke, ini udah kelihatan screen saya? Iya. Oke, ini saya masuk ke Instagram. Nah, di bagian pojok kanan bawah ini, Bu, kita bisa klik. Nah, ini ada pilihannya kan. Saya ada beberapa account nih, Bu. Ada mau branding, ada mau portfolio, ada running gitu. Nah, ini bisa dalam satu gadget, kita bisa semua sih. Kalau nggak salah, Bu, ini bisa sampai 5 sih maksimal. Gitu, Bu. Jadi kalau misalnya jadi mau... diklik tambahkan akun ini berarti ya, Pak? Iya, benar. Ini saya mau ganti bisa. Terus ini mau tambah account. Nah, kita masukkan account baru lagi bisa. Nah, kira-kira seperti itu, Bu. Oke. Oke ya. Ini Pak, ada pertanyaan tambahan dari Bu Ina. Kalau sudah ada akun lama yang personal, yang sudah banyak follower, kita bisa branding diri kita di akun tersebut agar follower kenal dengan kita, dengan profesi kita. Tapi untuk yang bisnisnya berarti lebih baik bikin akun baru untuk memperkenalkan produk fokus pada bisnis kita kan Pak. Jadi gimana ini Pak? Kan sudah ada yang kenal nih. Follower kita kan sudah kenal sama kita selama ini dengan profesi kita. Nah, tapi untuk kalau misalnya mau lebih spesifik lagi ya, yang tadi sarannya Pak Denny ya, bikin akun yang fokus yang lebih spesifik gitu ya Pak ya. Baru lagi. Di sini saya tangkapnya gini Pak. Artinya kan selama ini followernya udah kenal dia itu siapa. Bisa dibilang followernya udah tahu dong dia ini profesinya sebagai agent insurance. Bisa dibilang gitu nggak Pak? Ya misalnya atau mengenal dia hanya sebagai entah itu yang lain lah misalnya, let's say. Oke, entah yang lain. Boleh Ya. saya bicara. Ya. Jadi intinya gini, mungkin follower saya pribadi bisa jadi sebagai teman. Kita tidak pernah ngomong kerjaan. Bisa jadi mengenal saya sebagai banker yang cukup cukup lama lah. Nah, sekarang kan saya beralih switching ke kehidupan baru insurance. Dari mungkin 800 follower itu saya belum memperkenalkan diri sama sekali bahwa saya I'm right now di bidang asuransi. Nah, itu foto sendiri nih, foto pribadi dengan segala atribut bahwa saya insurance, Manulife Insurance gitu. Baru at least dia tahu, oh 800 orang, oh Ina sekarang insurance. Baru saya bikin account lagi yang spesifik di insurance itu gitu. Better gitu ya, Pak? Oke. Kalau misalnya yang 800 orang itu kan belum tahu nih, Bu. Ibu profesinya selama ini ternyata insurance ya, Bu ya? Ya. Jadi kalau misalnya kembali ke awal, kalau misalnya foto-fotonya itu belum terlalu banyak, kita bisa langsung sambung ke konten-konten yang mau kita sajikan. Jadi kita mulai memperkenalkan diri. Kalau kita ini sebenarnya agent insurance, yaitu bisa dilihat dari konten-konten kita nantinya gitu, Bu. Kalau misalnya udah merasa sayang nih 800 tuh. Jadi yang sebelumnya dia bukan niche kita, kita ubah jadi niche kita dari konten kita. Otomatis orang yang merasa risih ataupun nggak suka dengan apa yang Ibu posting sekarang, pasti dia akan unfollow, terseleksi sendiri. Kalau yang memang tetap merasa nyaman, tetap suka, ya dia pasti tetap follow, gitu sih, Bu. Oh, jadi nggak apa-apa ya, pakai account lama pun juga nggak masalah ya? Nggak masalah, cuman jangan posting foto-foto yang pribadi, atau foto keluarga, nah itu sebaiknya jangan gitu. Ya. Sebelumnya banyak. Sebelumnya banyak. Mungkin boleh diarsip dulu, Bu. Oh, gitu. Iya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Itu yang tadi dari Pak Denny. Nanti pertanyaannya kita keep lagi ya. Pertanyaannya lewat chat lagi aja. Nanti kita akan lanjut lagi ke teorinya kembali ya. Siapkan alat tulisnya kembali. Sorry. Bentar, kepencet Pak. Bentar. Bentar. Oke. Nah, jadi seperti itu. Kita pertanyaannya nanti saya akan jawabkan lagi nanti di sesi waktu break bentar ya nanti ya. Silakan ditulis dulu aja pertanyaan-pertanyaannya. Nanti langsung pasti dijawab. Kita lanjut lagi ke teori ke materinya lagi Pak. Yang tadi sampai di profile tadi ya.
Tadi sampai Di di mana, profile Pak? tadi. Tadi sampai di Profile ya? profile. Cara Profilnya nyeting, sampai di nyeting mana, nama Pak? profile. Oke. Saya ulang dari awal aja profile, Pak ya. Ya. Oke. Nah, ini kelihatan, Pak? Kelihatan, Pak, kelihatan. Oke. Kelihatan ya, oke. Jadi, sampai di sini tadi, Pak ya, penulisan bio ya. Halo, Pak? Sampai di penulisan bio, Pak ya? Iya, betul, betul. Oke. Ya. Betul, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, jadi tadi di penulisan bio, kita mulai dari, kalau username tadi saya sudah jelasin. Nah, di baris pertama itu kita harus tulis nama dan profesi kita. Kalau misalnya di username kita udah tulis nama kita, ya di baris pertama ini kita nggak perlu lagi tulis nama kita, cukup profesi kita. Nah, terus di baris kedua itu kalau misalnya kita punya spesialisasi di satu bidang di insurance, entah itu misalnya karena saya kurang paham, mungkin misalnya di insurance tentang kesehatan mata mungkin ya, atau apa Manulife, gitu. asuransi Manulife, kesehatan, ya. Oke. Kita bisa tulis tuh spesialisasi kita apa. Terus kita harus tulis tujuan dari konten kita ini apa di baris kedua. Jadi begitu orang masuk ke account kita, dia udah tahu nih, dia mau menikmati konten apa. Dia udah tahu konten yang kita sajikan itu bentuknya seperti apa. Nah, kalau di sini kan saya tulis dari goal awal saya untuk membantu audiens saya, untuk membantu desainer freelancer untuk mencapai tujuannya, mungkin seperti itu. Jadi begitu desainer mau dia freelancer ataupun enggak, pasti kalau dia lihat penulisan bio ini, dia tertarik nih, wah, kayaknya account ini dia bakalan bagi-bagi tips nih seputar dunia freelancing ataupun seputar dunia desain grafis dan branding. Jadi dia pengen lah follow karena dia merasa mendapat sesuatu. Dan yang terakhir itu kalau portfolio, kalau di sini portfolio misalnya Bapak dan Ibu ada, mungkin portfolionya bisa berupa testimoni klien. Nah, kita bisa link ke satu account yang khusus untuk testimoni misalnya. Ataupun testimoninya kita bisa masukin ke highlight saja kalau misalnya malas untuk membuat account baru ya. Dan yang terakhir itu ada link untuk call to action. Nah, kalau misalnya orang udah tertarik lihat konten-konten kita, orang udah tertarik lihat bio kita, tertarik lihat account kita. Nah, sekarang dia pengen nih nyari kita misalnya untuk menanyakan lebih lanjut tentang insurance ataupun tentang desain dan lain-lain. Nah, kita bisa cantumkan link di sini. Entah itu link WhatsApp untuk menghubungi kita ataupun link langsung nomor telepon, link website dan lain-lain. Nah, saya kasih contoh di sini. Nah, ini di bio account saya ya. Di sini saya ada memasukkan sebuah link. Kalau misalnya diklik, nah dia langsung muncul seperti ini. Di sini saya menggunakan yang namanya Linktree. Mungkin Bapak dan Ibu nanti boleh langsung cek gimana cara penggunaan Linktree. Ini sangat simpel banget. Kita tinggal masukkan link WhatsApp kita, terus paste ke Linktree itu, terus nanti dia konversi dari bentuknya seperti ini langsung. Jadi saya punya 3 link di sini. Yang pertama itu ada consultation, yaitu langsung linknya masuk ke WhatsApp saya. Yang kedua itu ada portfolio, linknya langsung masuk ke website untuk menampilkan portfolio saya. Yang ketiga itu ada link YouTube channel saya. Nah, jadi kalau misalnya orang klik link itu, dia udah tahu nih, dia mau lihat portfolio saya dulu, dia mau lihat YouTube channel saya dulu, atau memang dia langsung pengen konsultasi dengan saya. Nah, ini cukup penting ya, Bapak Ibu. Oke, sampai di sini kita lanjut dulu. Atau ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Pak, lanjut. Oke. Pak, tolong diulang dulu, Pak. Tadi penampakannya, Pak. Penampakan di IG sama di link
IG sama link tree-nya, Pak. Oh, oke. Ini tampilan account saya, Pak ya. Tampilan account saya. Udah kelihatan, Pak? Ada kelihatan, Pak, tampilan account saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oh, Iya, kelihatan ya. Kelihatan ya. Oke. Nah, di sini kan saya ada tulis seperti yang saya jelasin tadi, username di atas, terus ada nama dan profesi, ada spesialisasi saya, ada tujuan saya untuk membuat account ini, kita tulis di sini, ada portfolio, dan yang terakhir itu ini Pak, link tree ya, link call to action-nya, link supaya orang bisa nyari kita kemana nih. Nah, kita bisa langsung klik di sini. Sebenarnya penggunaan Linktree ini cukup sederhana. Mungkin saya bisa langsung kasih contoh ya. Kita cari Linktree. Nah, kita di sini bisa sign up for free dulu. Oke. Oke. Saya sudah pernah punya login. Sumini bisa tolong dibantu mute nggak ya, Sumini? Nama Sumini. Tolong di mute dong. Oke, thank you. Oke. Oke, jadi ini untuk Linktree tampilannya kita kalau misalnya belum punya kita bisa sign up for free dulu. Kalau misalnya udah punya kita bisa langsung masuk nanti ya. Kayak misalnya di sini login. Ini aplikasi di ya Pak, di Android gitu ya, Linktree. Linktree ini bukan aplikasi Bu, tapi dia website penyedia jasa untuk kita bisa mengcompile banyak link ke dalam satu tombol. Kira-kira seperti itu sih Bu. Dia bukan aplikasi. Linktree ini berbayar Pak ya? Gimana Pak? Linktree ini berbayar? Oh enggak Pak, memang ada versi yang berbayar dan nggak berbayar. Bedanya hanya di tampilannya saja Pak. Ini yang saya pakai ini gratis sih Pak. Kalau misalnya yang berbayar kita bisa buat tampilannya itu lebih menarik, bisa ganti background ya segala macam gitu. Kalau yang free ya tampilannya sederhana seperti ini saja Pak. Gitu. Sederhana tapi sudah membantu kok teman-teman. Ya, kita tinggal klik-klik doang kan, kita udah bisa arahin follower kita mau kemana. Ya, betul. Nah, coba saya masuk dulu. Sebenarnya saya lupa sini account saya apa. Oke, mungkin untuk Linktree nanti saya bisa share tutorialnya aja Pak ya. Nanti aja. Oke, kita skip dulu. Nanti teman-teman itu Linktree-nya nanti sesi berikutnya ya. Kita iniin ya. Intinya Linktree ini gampang kok, teman-teman tinggal registrasi aja, nanti tinggal masukkan link-linknya. Nah nanti ada sesinya lagi lah. Sekarang kita lanjut dulu karena ini masih panjang teman-teman. Ya. Ya masih lumayan panjang Pak. Iya lumayan ini 20 Oke. Oke, terus. Jadi kita lanjut ke resource content. Nah tadi di awal kan kita udah tahu nih niche kita apa, kita udah tahu audiens kita, deskripsinya seperti apa, kita juga udah set pondasi dari account kita, yaitu nama dan bio-nya semua ya. Artinya kita kalau misalnya tampilannya semua udah oke, kita tinggal isi konten-konten yang menarik ke dalamnya. Nah, untuk research konten ini, kalau seperti yang saya bilang dari awal tuh, konten itu berasal dari pain points-nya si audiens kita. Semakin banyak pain points-nya itu semakin bagus. Itu kita jadikan konten. Nah, jadi kita list down sebanyak mungkin, kita cari tahu, memang ini butuh waktu, tapi kalau misalnya kita udah dapat sedetail-detailnya, ya ini kontennya lebih kena sih ke audiens kita, lebih kena secara emosional. Nah, misalnya di sini saya udah list down nih,
untuk yang Andi tadi. Si Andi ternyata dia nggak tahu cara latihan yang benar. Dia nggak tahu makanan yang sehat itu seperti apa. Dia nggak tahu jam tidur yang tepat itu seperti apa, dan seterusnya sampai ke bawah misalnya. Nah, setelah kita dapat poin-poinnya tadi, kita bisa cari kira-kira sumber-sumber untuk menyelesaikan masalahnya tadi. Kalau contohnya Maaf Pak, ganggu nyelip sebentar aja. Oke, boleh. Nanti PDF-nya kita bisa minta nggak Pak? Soalnya ini capture-nya nggak dapat di banyak kelolosan gitu. Bisa dapat nggak Pak? PDF? Oh iya, boleh Pak. Nggak, PDF-nya bisa dapat nggak? Bisa. Saya share nanti Pak. Oke. Makasih, nanti lewat Pak Yusuf aja kali ya. Boleh. Ini capture-nya kenapa Jadi, Pak? Lemot atau gimana Pak? Bukan, gerak terus Pak. Oh, gerak ya. Oke. Iya, kan Bapak gerakin terus, kita nggak ke Uber Pak. Ya. Oke, baik Pak. Nanti saya share Pak. Banyak beberapa terpotong gitu. Oke. Baik, siap, thank Pak, you. siap. Jadi nanti ke Pak Yusuf, jadi kita nggak perlu capek-capek, bukan capek sih, ngejar capture-nya nih. Biar ke saya satu aja, saya langsung kirim blast kan gitu kan ya. Oke, thank you Pak. Yang penting ada hakinya atas nama Pak Denny Mokta. Boleh, siap Pak. Oke, baik Pak ya. Kita lanjut. Jadi saya ambil satu contoh pain point si Andi tadi itu adalah jam tidur yang tepat untuk anak gym. Karena selama ini dia nggak tahu jam tidur yang tepat itu seperti apa sih. Kalau misalnya untuk membentuk badan yang ideal, mungkin dia selama ini mikir tidur itu ya tidur aja, yang penting 8 jam misalnya. Nah, setelah kita cari tahu pain points ya, kita punya pengetahuan nggak untuk menyelesaikan masalah ini? Kita tahu nggak? Kita ahli nggak di bidang ini? Kalau misalnya kita juga masih dalam tahap proses pembelajaran, ya kita harus cari sumber-sumber yang cukup kredibel untuk menjawab pertanyaan si Andi ini kan. Nah, biasanya saya melakukan riset itu di Google, YouTube, blog, Quora, ataupun buku-buku tentang desain. Kalau di sini kita bisa cari buku misalnya tentang kesehatan dan lain-lain. Dan sekarang banyak kok, maksudnya e-book yang menyediakan buku secara gratis ya. Terus kita cari tahu, saya kasih contoh misalnya di sini ya, jam tidur yang tidak tepat. Jam tidur yang tepat untuk anak gym. Di sini kita bisa langsung pergi ke Google misalnya. Kita bisa langsung masuk ke Google. Kita bisa langsung misalnya ketik jam tidur yang tepat untuk fitness ataupun gym. Nah, di sini kan banyak nih Pak, artikel-artikel yang menyediakan jawaban itu. Kita bisa research dari 2-3 artikel, terus kita catat nih poin-poin pentingnya. Misalnya di artikel pertama, kita lihat dari sini, pentingnya faktor istirahat dalam pembentukan otot. Nah, kita catat poin-poin pentingnya, dan kalau misalnya kita udah dapat nih satu poin penting, tidak hanya misalnya suka nge-gym ataupun atlet tidak hanya dari sisi latihan saja atau gizi, faktor istirahat harus diperhatikan juga. Nah, kita ambil highlight kata-kata itu, kita catat di kertas ataupun di komputer ataupun di mana aja, di note kita. Terus kita konfirmasi lagi nih ke website yang lain. Apakah kata-kata itu cukup valid? Ternyata kalau misalnya kata-kata itu cukup valid, ya udah, berarti itu bisa dipertanggungjawabkan misalnya. Tapi kalau ternyata kita dapat di satu artikel ataupun di satu website, tapi di website lain justru sangat bertentangan. Nah, kita jangan pakai tuh, karena cukup beresiko ya. Dan karena kita juga belum begitu menguasai hal itu. Terus kita juga bisa cari dari YouTube. Nah, kita cari mungkin waktu tidur untuk anak gym misalnya, ataupun dalam bahasa Inggris. Sebenarnya kalau kita dalam bahasa Inggris itu lebih enak sih nyari kontennya. Karena dalam versi bahasa Inggris itu biasa lebih lengkap. Membahas tentang seputar teori-teori seperti ini. Terus pastikan juga setelah kita
cari materinya ataupun kita cari solusi untuk topik ini, kita convert semua poin-poin itu ke bahasa kita sendiri. Kalau misalnya bahasanya dianggap terlalu baku ataupun terlalu kaku dari website-website itu, kita convertlah menjadi bahasa kita sendiri. Jadi dalam penulisan konten itu biasanya saya menggunakan kata-kata ataupun gaya bahasa yang saya gunakan sehari-hari gitu sih. Jadi terlihat lebih natural aja, nggak terlalu baku juga. Makanya kita harus tahu kita berbicara untuk siapa kan. Dari tingkat pendidikan dan demografi yang saya sebutkan tadi. Terus bisa diperhatikan juga di sini kalau misalnya kita memang hanya mengambil dari satu sumber, nah kita harus mencantumkan sumbernya. Tapi kalau kita ambil dari macam-macam sumber dan kata-katanya kita udah ubah dengan gaya bahasa kita sendiri, ya itu udah nggak perlu lagi. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini cukup jelas, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Lanjut. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini seperti contoh yang tadi ya, saya udah sebutkan. Ini saya udah list down semua, saya udah coba lakukan research semua. Jam tidur yang tepat untuk anak gym misalnya. Ini semua saya udah tulis. Nutrisi, diet, dan kualitas tidur adalah 3 hal penting untuk pembentukan tubuh. Nah, terus di poin selanjutnya, tidur yang tidak berkualitas membuat aktivitas gym menurun. Dan saya nyarinya ini di macam-macam website ya, mulai dari versi bahasa Indonesianya, artikel bahasa Inggrisnya di YouTube. Memang poin ini selalu ada di highlight di tiap konten itu. Terus ini saya list down semua, dan saya ada mendapatkan beberapa penelitian ataupun fakta dari seorang peneliti. Ya udah, kita masukin aja. Karena kalau misalnya sesuatu konten yang berbau memang dengan fakta dan bisa dibuktikan oleh ahlinya, biasa orang lebih percaya sih. Nah, ini semua udah saya highlight ya. Oke, terus langkah selanjutnya. Oke. Sorry, kita coba. Oke, ini kita semua udah highlight. Oke, itu untuk poin selanjutnya kita tinggal mengkonversi poin-poin yang tadi, kita convert dengan gaya bahasa kita sendiri dan juga menyelipkan beberapa teknik copywriting ke dalamnya. Supaya mungkin bahasanya itu ataupun konten kita itu lebih menarik perhatian audiens kita ya. Nah, jadi di sini penggunaan teknik copywriting di penulisan konten dan caption misalnya. Nah, ini ada sebuah konsep yang namanya itu, singkatannya itu AIDA. Kalau bisa dilihat di sini, A itu untuk attention, yaitu biasa berupa judul. Karena attention ini kan dimaksudkan untuk menarik perhatian pembaca kita. Ketika kita misalnya baca satu website ataupun baca satu artikel, biasa kan kita lihat judulnya dulu nih. Kalau misalnya ada judul yang lumayan menarik, bisa kaya dalam hanya 7 hari. Nah, itu kan cukup menarik. Nah, kira-kira itulah di tahap attention. Kalau misalnya judulnya diganti, bisa kaya asalkan kamu kerja keras. Nah, itu kan nggak begitu menarik ya. Semua orang udah tahu kalau kerja keras ya pasti bisa kaya. Terus kalau karena kita ubah menjadi bisa kaya hanya dalam 7 hari, nah kita kan jadi tertarik. Apa sih rahasianya? Nah, kira-kira seperti itu. Membuat judul di attention. Terus yang kedua itu ada I, yaitu interest. Di sini ada prosesnya di mana orang udah klik konten kita, karena baca judul kita itu udah menarik. Interest ini adalah proses di mana kita tetap keep audiens kita ataupun tetap menjaga pembaca kita untuk tetap stay di konten kita. Nah, itu caranya gimana? Ya, kita kasih dulu nih clue-clue ataupun kisi-kisi dari
konten kita. Kita jangan langsung masukin inti pembahasannya ke dalam. Kita kasih kisi-kisinya dulu nih. Di slide kedua sedikit, di slide ketiga sedikit, slide keempat sedikit, nah sampai selanjutnya. Yang ketiga itu ada D ya, ataupun desire. Ini adalah tahap di mana audiens yang tadinya mulai udah suka dari judul kita, terus dia mulai baca, dia mulai interest. Yang tahap ketiga ini dia udah benar-benar bisa dibilang kalau bahasanya itu dia udah benar-benar suka nih sama konten kita. Dia udah suka dengan penawaran kita. Jadi, apapun yang kita suruh dia lakuin, kemungkinan besar 80% dia mau. Yaitu masuk ke tahap action-nya. Makanya tadi di rangkuman bio kita ada tulis, saya ada jelasin tentang link tree tadi ya, call to action-nya. Inilah fungsinya. Jadi di action ini ya kita tinggal suruh aja nih ke audiens kita ataupun pembaca kita. Entah itu untuk men-share konten kita ataupun untuk langsung klik link di bio kita, ya itu terserah kita ya. Nah, jadi kira-kira kalau dalam Instagram itu maksimalnya itu bisa 10 slide dalam satu postingan. Jadi di sini saya tadi ada jelasin, yang pertama itu ada attention ataupun judul kita. Yang kedua, yang dari slide kedua sampai slide ke berapa nih? 8 itu kita tetap keep kata-kata yang membuat dia interest untuk tetap slide konten kita ke samping. Nah, di slide ke-9 kita ini bisa masukin udah desainnya ataupun bisa dibilang kesimpulan dari konten kita. Mulai dari judul sampai interest ke-8, slide ke-9-nya ini adalah kesimpulan dari konten kita. Dan yang terakhir itu ya action-nya, kita tinggal tulis kata-kata, silahkan klik link di bio untuk informasi lebih lanjut atau apapun itu. Ataupun silahkan share konten ini jika kamu merasa bermanfaat. Nanti saya akan berikan contoh untuk penggunaan AIDA ini. Oke, kita mulai masuk. Oke, sebelum ini saya berikan satu contoh dulu untuk konten saya. Oke. Kita bisa ambil di konten saya yang mungkin ini ya, yang share-nya cukup bagus. Dan ini juga saya buatnya desainnya di Canva, tidak menggunakan Photoshop ataupun desain, maksudnya software desain profesional lainnya. Ini hanya menggunakan Canva. Dan bisa dilihat di sini, angka like-nya itu lumayan bagus. Dan kita mulai dari yang namanya itu attention-nya ataupun judulnya. Biasanya kan orang suka nih, setelah saya perhatikan, saya dalami riset tentang audiens saya, ternyata selama ini mereka suka melihat tutorial ataupun konten-konten yang bersifat edukasi. Tapi mereka sering punya keluhan kalau mereka itu nggak mendapatkan hasil, biarpun udah lihat banyak konten gitu kan. Terus saya tanya, emang kenapa kamu nggak dapat hasil? Ya karena saya nggak tahu prakteknya gimana, ataupun saya malas prakteknya. Nah, jadi itu bisa saya jadiin judul ya. Jadi saya jadiin judulnya seperti ini. Jangan terlalu sering lihat tutorial dan mengkonsumsi konten. Nah, jadi orang-orang yang sama seperti audiens saya tadi, yang kebanyakan mengkonsumsi konten tapi nggak take action, ya dia pasti lihat nih, ya loh kenapa? Emang lihat tutorial itu nggak boleh? Emang konsumsi banyak konten itu nggak boleh? Jadi dia tertarik kan, dia kepoin nih. Terus dia slide ke samping. Saya nggak tulis terlalu banyak kata-kata, saya cuma tulis karena konten ataupun tutorial itu hanya sebuah informasi. Oke, terus dia slide lagi, dan itu bisa menjadi racun buat kamu. Loh, kok bisa informasi dan konten itu jadi racun? Padahal kan itu bersifat edukasi. Jadi dia semakin penasaran nih, dia semakin interest dengan konten kita. Terus dia slide ke samping lagi. Terus saya katakan lagi, kamu akan stuck karena terlalu banyak memasukkan informasi tetapi tidak melakukan action apapun. Ibarat kalau misalnya saya bercandain di sini, ibarat kalau kamu makan terlalu banyak tapi kamu nggak pernah buang air besar. Nah, gimana tuh rasanya? Oh iya juga ya, mungkin menurut dia. Terus dia slide lagi. Dan sampai selanjutnya, sampai ke tahap
desire. Ini slide ke-9. Jadi saya ada kasih kata-kata quotes ataupun mutiara supaya dia dengan harapan dia sadar kesalahannya selama ini dan dia pengen take action sekarang juga. Dia lihat konten itu dia langsung eksekusi, dia langsung coba. Jadi hasil nyatanya itu ada. Dan yang terakhir ini adalah call to action-nya. Saya ada tulis di sini, kalau bermanfaat silahkan share dan berkembang bersama-sama. Saya silahkan share ke teman kamu dan ayo kita berkembang bersama-sama dengan melihat konten-konten saya ini. Dan biasanya mereka kalau misalnya udah suka dengan konten kita dan dia merasa terbantu dan dia merasa, oh ternyata apa yang aku alamin selama ini saya sendiri nggak sadar ya. Tapi dengan melihat konten ini dia kok bisa seakan-akan mengerti aku. Kok dia seakan-akan bisa memberitahu apa yang harus kulakukan. Nah, terus kita lihat insight-nya. Jadi karena saya buat konten ini yang berdasarkan pikiran si audiens kita, bisa mendapatkan kira-kira ya 182 komentar, bisa dapat 793 kali share. Artinya ada 793 orang yang men-share konten saya. Dan ada 3.456 yang kira-kira men-save. Dan misalnya kalau dikonversikan ke followernya itu kira-kira ada 577 orang yang follow hanya dengan satu konten ini. Kira-kira itulah maksudnya manfaatnya dari konsep AIDA ini. Jadi kita tetap keep dia interest untuk mengkonsumsi konten kita. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini lanjut dulu Pak. Oke. Oke ya, nggak kecepatan ya saya ngomong ya, atau gimana Pak? Jelas Pak. Nggak ya, jelas ya. Oke, kita mulai dari create attention-nya. Jadi di attention ini kita bisa gunakan kata-kata yang menarik ataupun gambar dipadukan dengan gambar yang menarik. Nah, kalau tadi kan pembahasan kita untuk si Andi itu kan setelah kita research kan awalnya kita buat judulnya itu jam tidur yang tepat untuk anak gym. Nah, itu kan terlalu biasa ya. Ya udahlah, kalau misalnya orang baca konten ini ya udahlah, ngapain juga aku baca. Kayaknya kontennya sama kok kayak konten lain. Terus kita bisa cari beberapa alternatif judul. Kita tulis list down nih semua. Ini lebih ke permainan kata-kata, proses kreatif kita. Dan mungkin untuk di awal proses pembuatan judul ini cukup sulit ya bagi sebagian orang. Tapi kalau misalnya kita udah latihan buat konten, misalnya seminggu, sebulan, ini jauh lebih gampang sih. Bisa 5 menit aja kita udah dapat nih judulnya. Nah, sini ada list down lagi. Makan sehat saja tidak cukup. Kamu harus ... Nah, ini membuat audiens kita kayak penasaran gitu sih. Selain makan sehat aja nggak cukup, jadi aku harus apa ya? Harus apa ya? Jadi dia langsung klik nih ke konten kita. Dia slide, oh ternyata harus seperti ini. Misalnya seperti itu. Jangan sampai diabaikan. Inilah pentingnya kualitas tidur yang baik. Pakai tanda seru banyak-banyak misalnya. Seperti kalimat perintah. Jadi dia lebih ingin melihat konten kita. Terus ada kamu anak gym dan suka begadang, kamu wajib baca ini. Nah, jadi mungkin kalau misalnya anak-anak gym yang kebetulan dia suka begadang, terus dia baca konten kita, oh ya aku suka begadang. Terus konten ini nyuruh saya untuk wajib baca nih. Kenapa ya? Jadi dia penasaran gitu kan. Terus mungkin ada pilihannya lagi, alasan kenapa sudah rajin latihan dan makan sehat, tapi otot tidak berkembang juga. Nah, jadi kan dia mungkin agak penasaran. Jadi dari semua konten yang kita list down ini, kita cukup pilih salah satu yang menurut kita paling tepat untuk audiens kita, yang paling attract, yang bisa paling menarik attention-nya dia, kita jadiin judul. Di sini saya pilih poin keempat ya. Kamu anak gym dan suka begadang, kamu wajib baca ini. Karena setelah dari hasil riset saya tadi, baca-baca artikel dan lain-lain, ternyata banyak sih anak gym yang dia udah latihannya serius, dia udah makan yang sehat, proteinnya bagus, tapi dia suka begadang, entah itu suka clubbing, entah itu suka main game sampai pagi. Nah,
itu faktor utama yang buat mereka nggak berkembang ototnya ataupun badannya itu lama jadinya. Oke, jadi kita masukkan ke slide pertama. Di sini bisa dilihat judulnya itu kita masukkan, kamu anak gym dan suka begadang wajib baca ini. Oke. Sampai di sini saya jelasin dulu ya proses struktur kontennya itu seperti apa. Nanti setelah ini full semua, setelah 10 slide ini full semua, baru saya jelasin gimana mengaplikasikan struktur ini ke aplikasi Canva, gimana cara desainnya. Oke, yang kedua itu ada interest. Karena interest ini berjumlah 7 slide, jadi kita jangan di tiap slide itu buat terlalu banyak teks. Kalau tadi kita udah riset kontennya, itu kan ada beberapa poin. Nah, tiap poin itu kita buat singkat-singkat aja di tiap slide-nya untuk mengandung rasa penasaran dari pembaca kita. Dan misalnya cara untuk memancing interest itu selama yang saya buat konten ini selama 5 bulan ini, saya ada dapat beberapa poin. Yang pertama itu dengan langsung bertanya pain point-nya si audiens kita. Kita langsung tulis. Misalnya di slide kedua itu, apakah kamu selama ini suka begadang? Terus di slide ketiga, apakah setelah makan yang sehat, tubuhmu tidak berkembang juga? Kira-kira seperti itu ya, bertanya pain point-nya. Terus dengan memberikan fakta yang seperti saya list down tadi, diteliti oleh profesor apa, faktanya seperti ini. Nah, itu fakta. Menyajikan statistik. Misalnya kalau statistik itu kita ada dapat research kontennya, misalnya dikutip dari majalah Tempo, jumlah penduduk yang mengalami obesitas di Indonesia itu sebanyak sekian persen. Nah, ini maksudnya angka-angka real seperti ini, data seperti ini yang kita sajikan ke konten kita cukup penting karena bisa memvalidasi konten kita ini cukup akurat untuk dibaca, cukup terpercaya. Terus ada poin keempat itu memberikan alasan yang logis. Misalnya di slide itu kita bisa menulis, kamu, tadi kan kita udah tulis nih, apakah kamu suka begadang, apakah badanmu selama ini sudah latihan keras, makan nutrisi yang bagus, tapi nggak jadi-jadi. Kita kasih alasan yang logis. Nah, karena kamu begadang, dan itu menyebabkan proses pembentukan ototmu menjadi lambat. Karena, nah kita masukin tuh fakta logisnya dari hasil riset kita. Jadi itu bisa memvalidasi sekali lagi ya, konten yang kita berikan. Terus di poin kelima itu ada kita memberikan kondisi ataupun mindset kepada audiens kita. Kira-kira misalnya kamu terus melakukan ini, misalnya kamu terus begadang terus-terusan, bukannya tubuh kamu makin bagus, malahan tubuh kamu semakin rusak, ditambah dengan aktivitas kamu yang berat. Tubuh kamu tidak bisa menahan ataupun merecover otot kamu misalnya. Kita kasih kondisi di mana dia merasa dia sedang berada dalam zona yang cukup bahaya misalnya. Dan di slide terakhir nanti di desire itu baru kita kasih solusinya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi di sini saya udah list down semua. Saya udah bagi-bagi menjadi 7 slide di interest berdasarkan poin hasil riset saya tadi. Di sini bisa dilihat di slide kedua saya tulis, apakah kamu sudah lama gym dan badanmu tidak berkembang? Nah, ini kan bertanya kepada pain point-nya. Terus slide ketiga, sudah makan nutrisi yang cukup, tapi kok hasilnya nggak kelihatan ya? Nah, terus dia slide terus kan. Apalagi nih yang mau ditulis orang nih. Ya, mungkin karena kamu tidurnya tidak teratur dan suka begadang sih. Terus slide selanjutnya, karena begadang itu bisa menghambat pertumbuhan otot kamu. Sampai slide selanjutnya di sini saya ada kasih fakta hasil penelitian, saya ada kasih data dan lain-lain. Terus kita bisa mulai lanjut ke yang desire. Jadi untuk mengetahui apa yang kita tulis itu interest apa enggak, itu sebenarnya kita bisa dapatkan berdasarkan latihan kita sehari-hari. Tapi kalau bisa saya jelaskan secara teori di sini, kita tetap keep poin-poin penting itu di tiap slide sesingkat-singkat mungkin. Jangan terlalu banyak teks, jangan terlalu banyak tulisan, karena pada umumnya
orang Indonesia itu ya malas ngebaca gitu. Tapi kalau singkat-singkat doang sih nggak masalah ya. Kita lanjut ke yang desire. Ataupun di sini udah yang tadi saya jelaskan proses di mana audiens kita memang udah benar-benar tertarik ya ke konten kita. Interest-nya semua udah dia lewatin, udah dia slide nih. Di sini sih di desire ini poinnya kan kita udah keep dia interest, terus kita di tahap ini ngasih solusi apa yang harus kamu lakuin. Tadi kita udah kasih bertanya pain point-nya, kita udah kasih data, kita udah set kondisinya. Kalau misalnya begadang itu bahaya. Nah, kita kasih solusi. Gimana supaya orang ini nggak begadang lagi? Gimana supaya orang ini tidurnya bisa teratur dan memiliki kualitas tidur yang sehat? Itu semua kondisi, maksudnya kesimpulan itu semua kita masukkan ke tahap desire, yaitu di slide ke-9. Sebenarnya mau dimasukkan ke slide 9 atau 8 nggak masalah sih. Itu 2 slide terakhir. Di sini saya udah tulis semua hasil riset saya. Tips untuk tidur yang lebih baik. Yaitu hindari aktivitas berat sebelum tidur dan lain-lain sampai poin ketiga. Nah, itu kita masukin semua ke slide desire-nya. Nah, di sini saya udah masukin ke slide 9-nya. Nah, di sini saya udah tulis juga ya keterangan kalau mungkin tadi ada yang sedikit ketinggalan atau gimana. Saya ada tulis keterangan, masukin solusi yang telah kamu tuliskan tadi. Nah, jadi setelah baca solusi ini, kan dia menjadi dapat sesuatu ya di konten kita. Ternyata judulnya ini nggak hanya kasih bumbu-bumbu manis, ternyata di ujungnya dia kasih solusi juga. Nah, disinilah mulai kecintaan audiens ataupun pembaca kita sama konten kita sih. Ini tahap di mana dia mulai mau follow kita, mulai mau share konten kita, mau mulai save, mau mulai komen, dan lain-lain. Terus di terakhir ya kita tinggal kasih action aja nih. Kita mau nyuruh dia ngapain. Kalau misalnya dari tadi kita udah kasih banyak nilai ataupun value ke dia, ya yang terakhir kita minta lah permintaan kecil sama dia. Ataupun sekedar sharing konten kita, supaya dilihat teman-temannya juga, supaya kita dapat lebih banyak follower juga, lebih banyak dapat impression juga. Nah, seperti itu sih. Oke, yang di sini ya action-nya itu seperti yang saya jelasin bisa share berupa komen, save, ataupun kita arahkan dia itu ke link di bio kita ya, ataupun mau beli produk kita. Bisa kita misalnya silahkan konsultasikan dengan klik link di bio. Kira-kira seperti itu di sana action-nya. Ini ada beberapa contoh action di slide terakhir. Di sini ada dari konten saya, yaitu bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kamu agar kita berkembang dan belajar bersama misalnya. Terus di sini ada dari Instagramnya salah satu mentor saya juga, Dewa Eka, kalau ada yang tahu. Dia di sini dia ada tulis kata-kata seperti itu, terus dia ada tulis di sini agak sedikit kabur ya. Cuma nanti mungkin kita bisa langsung cek ke akun Instagramnya. Dia ada tulis like, comment, share, dan lain-lain. Terus di sini ada juga dari akun bisnisnya, bisnis barang-barang tadi, dia ada call to action-nya itu dengan membeli produk digital dia, yaitu dengan klik link di bio sekarang. Nah, seperti itu. Orang akan melakukan call to action ini apabila dia memang udah benar-benar merasa mendapatkan manfaat dari konten kita dulu. Jadi sebelum kita nyuruh orang untuk melakukan sesuatu, pastikan konten kita udah benar-benar bermanfaat untuk dia. Gitu sih. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu, Pak? Oke, jadi itu ada pertanyaan, kita sambung ke beberapa pertanyaan dulu sebelum nyambung ke penggunaan aplikasi ya, cara kita praktek aplikasi. Iya, benar, Pak. Pertanyaannya, untuk bisnis mana yang lebih baik, Pak? Instagram atau Facebook? Instagram atau Facebook, Pak ya? Iya. Tergantung audiens kita di mana sih.
Kalau seperti saya kan kebanyakan itu anak muda ya, sekitar umur 20-an sampai 30. Nah, itu kebanyakan sih mainnya di Instagram. Jadi saya gunakan Instagram. Makanya kita harus lihat dulu nih, audiens kita di mana, Pak. Umurnya di mana, mainnya di mana gitu. Tergantung ya Pak ya. Jadi Pak Nurmal jawabannya tergantung audiens yang dimiliki. Itu Ya. dan yang mau di ini apa itu ditarget kan. Gitu. Terus ini ada pertanyaan lagi. Tanya Pak, bagus akun Instagramnya bisnis atau kreator? Maksudnya gimana ya? Oh, Tanya Pak, model bagus akun Instagramnya, Instagram Pak. bisnis atau Ya, kreator? ya. Maksudnya itu mungkin mode Instagramnya. Kan ada yang private, ada bisnis, ada kreator ya. Kita Ya. wajib pilih yang bisnis, karena lihat datanya itu lebih enak sih menurut saya. Dan kita bisa menganalisa data dari akun bisnis. Nanti saya bisa kasih, saya coba kasih tunjuk nanti Pak. Ada kok nanti di slide selanjutnya. Gimana cara lihat data untuk memaksimalkan konten. Oke, jadi seperti itu. Terus kemudian pemasangan foto profil, Pak, itu juga ada tekniknya ya, Pak ya? Pemasangan foto profil picture ya, Pak ya? Ya. Kalau foto profil, Pak, kita sesuaikan sama profesi kita aja ya. Kalau misalnya di insurance itu kan mungkin sebagai agent itu kita harus terlihat profesional ya. Betul, Jadi betul. kita harus pakai mungkin kemeja yang rapi dengan foto background warna putih, kira-kira seperti itu, Pak. Jangan lagi kita fotonya sedang di pantai atau gimana, itu sebisa mungkin hindari sih. Karena itu mengurangi trust dari audiens kita. Kira-kira seperti itu, Pak. Dan kalau teknik ininya Pak, pemasangan fotonya, apakah terlihat jauh atau harus yang dekat atau yang seperti apa ya Pak Denny? Kalau bisa setengah badan sih Pak, sampai di dada sekitar segini itu udah bagus banget. Jangan terlalu jauh juga, karena orang pengen lihat muka kita secara jelas sih, supaya dia yakin. Ya, jadi setengah badan seperti itulah pas foto lah ibaratnya gitu ya. Iya benar Pak, seperti pas foto. Ya. Dan pilih yang eye catching yang keren ya. Iya, yang rapi Pak, yang terlihat profesional. Ya. Terus ini ada pertanyaan berikutnya, kalau postingan kita banyak yang nge-like dan nge-view, namun akun kita nggak di-follow-follow nih, ngatasinya gimana ya Pak ya? Oh, oke. Ini banyak yang like dan view. Ini kontennya konten apa Pak? Apakah ini konten pribadi atau memang udah konten bisnis yang seperti saya jelasin tadi? Coba zoom ini konten bisnis. Oke, konten bisnis. Nah, kalau biasanya orang nggak follow itu karena dia belum merasa konten kita ini ngasih manfaat yang benar sih ke dia. Maksudnya mungkin dia sekedar tertarik, merasa terhibur aja mungkin, tapi dia nggak benar-benar dapat satu manfaat yang men-trigger dia secara emosional untuk follow konten kita. Karena kalau nge-view doang kan bisa dari search engine itu kan, dari yang direkomendasikan itu orang cuman bisa lihat doang. Iya, benar. Karena ada juga konten-konten yang dia memang pakai bot ya, ataupun pakai software untuk melike semua postingan orang dengan harapan dia bisa di like balik postingannya. Dan saya sarankan jangan menggunakan aplikasi yang seperti itu Pak, karena bisa kena shadow ban. Nanti akun kita malah jadi sulit berkembang. Jadi Instagram itu akan membatasi konten kita untuk dilihat lebih banyak orang kalau kita pakai aplikasi-aplikasi seperti itu. Apalagi kalau beli follower, bisa-bisa kena blokir sih akun kita. Oke. Terus kemudian tanya lagi Pak, aplikasi Winning biasa pakai apa? Maksudnya aplikasi Winning ini apa Pak? Nggak tahu itu. Coba Pak Adidon. Winning hashtag, maksudnya gimana ya? Winning ini aplikasi apa? Untuk hashtag atau bagaimana? Oh, kebetulan saya belum pernah coba
pakai aplikasi Winning ya untuk research hashtag. Dan selama ini saya masih manual karena kalau misalnya pakai aplikasi itu kadang dia nggak begitu akurat sih. Kalau misalnya manual itu kita bisa langsung tes satu-satu, kita bisa langsung kelompokkan mana hashtag yang paling tepat untuk kita, mana yang tidak, gitu sih. Saya pernah pakai aplikasi Flickr soalnya dulu, dan lebih efektif saya rasa manual sih. Ini ada pertanyaan tambahan dari Pak Jeffrey, apakah upload konten di medsos lebih baik dalam bentuk foto dan atau video ya? Oke. Dua-duanya Pak bagus. Tapi untuk sekarang itu orang lagi ngetrennya itu dalam bentuk video ya, seperti slide-slide tadi yang saya tunjukin ada 10 slide. Itu namanya microblog ataupun blog dalam versi yang lebih kecil. Nah, orang lagi ngetren itu sekarang sih Pak. Tapi kalau mau masukin video juga nggak masalah, karena dengan video kan orang bisa lihat wajah kita ya. Jadi orang lebih trust aja sih. Itu orang bakal lebih trust. Jadi bisa di-combine, saya bilang, dalam seminggu misalnya kita mau post 6 konten, satu hari satu konten. Bisa 2 video, 4 yang slide, nah ataupun sebaliknya, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian naikkan jumlah followers secara instan, seperti apa ya Pak ya? Nggak ada yang instan Pak. Semua proses kalau yang instan yang beli follower itu, tapi bisa di-ban. Ya bisa di-ban. Karena dulu saya sewaktu belum tahu, maksudnya beli follower itu salah. Saya punya account juga yang udah di-ban dan nggak bisa dipakai sampai sekarang, Pak. Jadi sekarang saya coba cari cara yang benar-benar manual, benar-benar bangun dari bawah. Karena 1000 follower pertama itu paling sulit menurut saya. 1000 follower pertama itu paling sulit. Nah, udah lewat masa 1000 itu perkembangannya jauh lebih enak. Apalagi kalau udah 10.000 itu lebih enak lagi perkembangannya. Karena dia itu kayak bola salju sih Pak, sistemnya kalau di Instagram nih. Semakin lama semakin banyak yang ngikut, semakin gede sih dia. Oke. Dari akun yang baru dan bikin konten yang bagus butuh waktu berapa lama ya Pak ya? Supaya bisa dapat ke angka 1000 itu bisa butuh waktu berapa lama biasanya? Kalau kita mulai sekarang, kita mulai posting pengalamannya Pak Denny, butuh waktu text time berapa lama ya? Oke. Kalau dari benar-benar nol Pak ya, kalau dari 0 ke 1000 itu, saya sarankan kita tiap hari upload konten. Setiap Karena hari ya? Ya, setiap hari. Kalau minggu mau rest ataupun istirahat nggak masalah. Tapi Senin sampai Sabtu ya kita tetap upload ya. Karena kalau misalnya kita miss sampai 2 ataupun 3 hari nggak upload, secara algoritma Instagram itu dia jadi kurang merekomendasikan konten kita di explore orang lain ataupun di halaman explore orang lain. Jadi kesempatan kita untuk berkembang lebih cepat itu jadi lambat. Oh, Dan, jadi posting pun harus everyday ya Pak ya? Ya, harus konsisten tiap hari Pak. Ini saya udah 2 hari nggak posting, jadi engagement saya itu kira-kira turun kayak 40% lah Pak, kira-kira turun. Jadi tiap hari itu lebih kencang. Iya, saya juga ngimpact itu. Beberapa hari lama nggak posting, saya baru posting kok beda seperti biasanya gitu loh. Iya, benar Pak. Oke, jadi menjawab pertanyaan tadi, dari 0 sampai 1000 itu, kemarin saya text time kira-kira sebulan lah Pak, sebulan. Tapi dari 1000 ke 5000 itu sebulan juga. Nah, ini kan makin udah lewat angka 1000 makin cepat ya dia. Dan kalau misalnya kita posting tiap hari, itu ada keuntungannya juga. Kita makin ngerti nih Pak, sama audiens kita ini, dia sukanya konten yang seperti apa. Karena kalau di awal-awal kita kan masih meraba nih, kira-kira dia suka konten ini enggak ya, ini enggak ya. Nah, kalau udah ada 30 konten, kita bisa lihat satu-satu. Mana followernya paling banyak, mana angka share-nya paling banyak. Kita create lagi konten yang sejenis dengan itu, Pak. Kira-kira gitu sih. Oke. Terus bagaimana cara mencari follower saat awal buka akun di Instagram, Pak? Itu ada pertanyaan. Gimana, Pak? Cara mencari follower? Kalau pertama kali mereka ini ada yang mau create account baru ceritanya. Nah, kan 0 tuh followernya. Oke. Awal gimana ya?
Ya dari teman ke teman kah atau minta follower dari siapa kah gitu loh. Oke, sebenarnya ini pembahasan di slide selanjutnya, tapi saya jelaskan sekarang dulu nggak apa-apa Pak, sekarang nggak apa-apa, karena ini juga lumayan singkat. Jadi di permainan Instagram itu ada yang namanya Instagram Buddies, ataupun teman-teman kreator yang niche-nya ataupun topiknya mirip dengan kita, ataupun memiliki hobi yang sama dengan kita, itu kita kumpulkan ke dalam satu grup Pak. Kita bisa buat grup Telegram ataupun grup WhatsApp gitu kan. Jadi kalau misalnya ada teman yang baru buat account dari nol nih, dia posting dia posting konten pertamanya masukin ke account itu. Nah, teman-teman di grup itu bantu share account dia. Jadi kan dia bisa dapat share yang lebih banyak, bisa dapat follower dari lingkungan sekitar dulu kan. Artinya kontennya itu dilihat oleh banyak orang, maksudnya potensi dilihat oleh banyak orang lebih banyak karena di-share sama teman-temannya sih. Itu juga yang dilakukan oleh konten kreator lainnya, Pak. Jadi kita saling share konten supaya followernya bisa follow saya juga, follower saya bisa follow followernya juga. Kira-kira seperti itu. Teknik kolaborasi gitulah, Pak. Halo. Pak, nama di Instagram itu bisa diganti ya, Pak? Bisa Bu. Bisa diganti, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi, Pak? Ya ini. Jadi ini ada pertanyaan. Saya nyambung lagi dari pertanyaan Pak Kim. Apa sebenarnya keuntungan banyak diikuti orang ya Pak ya? Ya tentu keuntungannya ya rasio untuk orang untuk kalau misalnya insurance membeli juga lebih banyak. Betul ya Pak Denny ya? Benar, itu udah pasti Pak. Kalau diikuti banyak orang ya tentu itu supaya keuntungannya. Terus kemudian postingan tiap hari di jam tertentu kah? Ada jamnya nggak Pak? Itu nanti ada di slide berikutnya ya Pak ya? Jam-jam posting. Ada Pak, ada di slide berikutnya. Oke, nanti kita jawab. Oke, berikutnya kalau rajin Instastory tidak terlalu berdampak daripada upload slide atau video. Gimana menurutnya Pak Denny? Apakah Instastory juga ngimpact juga ke seperti layaknya Pak posting di slide atau gimana nih Pak? Oke. Di feed itu. Baik, Instastory itu dia kalau kita posting Instastory itu yang hanya bisa melihat ya follower kita aja. Orang di luar follower kita itu nggak bisa lihat kecuali dia klik ke akun kita, klik Instastory kan. Nah, sebenarnya fungsi Instastory ini untuk menjaga audiens kita tetap interaksi sama kita. Makanya Instastory itu kan banyak nih orang-orang ataupun selebgram yang buat misalnya dia bilang, hari ini aktivitas kamu apa aja sih? Komen ya di bawah, ataupun dia bilang hari ini saya sedang melakukan kegiatan ini loh. Kalau kamu gimana? Nah, kira-kira itulah fungsi Instastory, tetap menjaga engagement ataupun interaksi kita dengan audiens kita. Jadi, kita menganggap audiens kita itu sebagai teman, bukan sebagai prospek. Karena kalau kita udah menganggap dia sebagai prospek, itu kesan berbaginya feel-nya udah berbeda, Pak. Itu langsung dapat dirasakan oleh orang. Oke. Makanya di setiap postingan ataupun Instastory saya nggak pernah langsung hard selling. Semua bersifat soft selling gitu, Pak. Gitu sih, Pak. Oke, siap. Terus pertanyaan yang terakhir ini dari Pak Vincent. Pak, saya ada baca kontennya Pak Denny, masalah dokter spesialis dan dokter umum. Gitu kan? Ya. Nah, yang kita jual sekarang kan di insurance ini kan kadang-kadang masih belum dibutuhkan orang pada saat ini. Bagaimana cara membuat konten untuk produk yang seperti insurance ini menurutnya Pak Denny? Kalau pengalamannya Pak Denny, kalau kita insurance, kita mau jualan asuransi ke mereka yang sebenarnya dia belum butuh, itu loh maksudnya dia. Berarti kita berikan apa itu loh, apa postingan-postingannya itu yang menurutnya Pak Denny kira-kira apa ya gitu loh. Oke. Sebenarnya kalau dalam selling mungkin Pak Yusuf juga ngerti kan Pak. Dalam selling itu kan orang yang belum butuh produk kita belum tentu dia benar-benar nggak butuh Pak ya. Betul. Bisa jadi karena dia belum sadar dia itu sebenarnya butuh apa enggak, seperti itu Pak ya. Nah, jadi kita harus cari tahu nih, kembali ke
research audience tadi, riset audience, kita harus cari tahu nih sebanyak mungkin pain points-nya apa yang dia sendiri nggak sadarin tapi kita udah sadarin, Pak. Jadi kalau kita nyajikan konten yang seperti itu, wah gila nih, saya aja nggak sadar, tapi kok dia bisa sadar, bisa ngasih tahu saya. Betul. Nah, dari sana tercipta ikatan secara emosional, ya kebutuhan, kita bangun needs-nya dulu, kira-kira seperti itu, Pak. Makanya pain points itu penting, Pak. Ya, oke. Jadi seperti itu ya, Vincent. Jadi kita harus menciptakan kebutuhan. Jadi kita harus berpikir, kita harus research, seperti yang tadi diajarkan, kita harus research. Insurance itu seperti apa aja gitu ya. Di pain point-nya dia itu apa aja gitu ya. Iya, benar, Pak. Gitu. Oke, itu ya. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke sesi yang nanti di jam 1 siang, yaitu kita praktek ya. Kita sesi yang nanti setelah sesi ini kan praktek kan kita ya, yang pakai benar Canva, Pak, langsung ke Canva, Pak, Canva. Betul ya. Nah, benar, ini Pak. kita break dulu teman-teman selama 1 jam dari jam 12 sampai jam 1 untuk break makan siang. Jadi jam 1 kurang 15 kita akan open kembali room meetingnya kembali. Tolong pakai nama asli juga yang sesuai dengan yang terregister terdaftar gitu ya. Tolong tetap terdaftar register dan itu nanti bisa join lagi, bisa dicas selama 1 jam ini. Nanti teman-teman bisa charge dulu dan 1 kurang 15 sudah connect ya, sudah gabung supaya jam 1 tepat kita sudah mulai teman-teman. Oke, saya rasa sih kita break dulu Pak Denny ya. Oke, baik, boleh Pak. Kita break dulu. Istirahat dulu sebentar. Sampai jam 1 kurang 15, kemudian nanti jam 1 tepat kita akan mulai ya Pak Denny ya. Ya, boleh Pak, boleh Pak. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya. Silakan untuk bisa break dulu makan siang. Thank you. Selamat makan siang. Makasih Pak, makasih. Sangka kamu yang ngomong ini orang yang gajinya udah setahun berapa miliar. Kamu udah labal.